Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian dari tugas video dengan mata kuliah Teknologi Pemanfaatan Limbah Agroindustri, yang dimana diampu oleh Ibu Yarlisa STP MSc. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM D1C1220554, kelas R002. Berikut data pertanian yang tercantum pada BPS, produksi pisang di Kecamatan Bajubang. Selanjutnya yaitu produksi buah-buahan dan sayuran tahunan menurut jenis tanaman di Kecamatan Bajubang per kuintal dari data 2020 hingga 2023. Menurut BPS, kelompok buah-buahan yang banyak ditemukan di Kecamatan Bajubang antara lain mangga, durian, jeruk siam, pisang, dan pepaya. Jumlah produksi buah-buahan paling banyak di Kecamatan Bajubang adalah pisang sebesar 436 kuintal dan paling sedikit adalah mangga sebesar 4 kuintal. Selanjutnya yaitu potensi limbah yang dihasilkan dari pisang. Limbah padat yang dihasilkan yaitu dari kulit pisang, bonggol pisang, daun pisang, batang pisang, jantung pisang. Limbah cairnya yaitu yang dihasilkan sisa air pencucian. Selanjutnya yaitu penjelasannya, yang dimana pisang membutuhkan waktu 10 hingga 12 bulan dari penanaman hingga panen, menghasilkan buah hanya sekali seumur hidup. Umumnya limbah pisang berkisar dari busuk buah, kulit, racis, daun, batang, semu, dan rimpang. Dilaporkan bahwa untuk setiap ton pisang yang dipetik, sekitar 4 ton limbah yang dihasilkan terdiri dari 100 kilo buah yang ditolak, 480 kilo daun, dan 440 kilo kulit, dan 3 ton batang semu. Menurut Taib et al. 2021. Selanjutnya yaitu batang pohon pisang seringkali tidak digunakan dan dianggap tidak memiliki manfaat sehingga dibuang begitu saja setelah buahnya dipanen. Limbah batang pohon pisang bisa diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat. Selanjutnya yaitu peluang pemanfaatan limbah batang pisang. Batang pisang memiliki komposisi 76% pati, 20% air, sisanya adalah protein dan vitamin. Kandungan batang pisang antara lain bahan kering 87,7%, abu 25,12%, lemak kasar 14,23%, serat kasar 29,40%, protein kasar 3%, termasuk asam amino, asam nitrat, glikosida, mengandung N, glikilipida, vitamin B, asam nukleat, bahan ekstrak tanpa nitrogen 28,15%, termasuk karbohidrat, gula, dan pati. Bonggol pisang memiliki komposisi 76% pati, 20% air, sisanya adalah protein dan vitamin. Komposisi kimia batang pisang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu komposisi tanah, frekuensi pemotongan, fase pertumbuhan, pemupukan, iklim setempat, dan ketersediaan air. Serat batang pisang mengandung 63 selulosa, 20% hemiselulosa, dan 5% lignin. Limbah batang pisang juga dapat digunakan sebagai bahan baku kertas. Selanjutnya yaitu teknologi proses pembuatan kertas dari batang pisang. Bahan baku pulp terdiri atas selulosa, hemiselulosa, lignin, dan ekstraktif. Pulp dapat dibuat dengan cara kimia, yaitu memasak bahan baku dengan menggunakan bahan kimia yang sesuai di dalam reaktor. Batang pisang yang berurutan 1 meter sebanyak 10 gram dimasak dengan memvariasikan konsentrasi NaOH dan waktu pemasakan. Konsentrasi NaOH yang digunakan 0,5:1:1,5:2 dan 2,5% dengan waktu pemasakan 30:90:90:120 dan 150 menit. Kondisi terbaik dari hasil penelitian diperoleh PAP 61,43%, kandungan selulosa 83,3%, dan kandungan lignin 2,97%.
pada waktu pemasakan 120 menit dan konsentrasi NaOH 2%. Selanjutnya yaitu pembuatan pap menggunakan proses kimia memiliki beberapa keuntungan seperti dapat dilakukan pada semua jenis bahan baku, kekuatan pop tinggi, pum pup yang dihasilkan dapat digunakan untuk pembuatan rayon serta kualitas kertas yang dihasilkan lebih tinggi. Pada proses pemasakan, faktor yang berpengaruh antara lain bahan baku, konsentrasi bahan kimia, suhu waktu pemasakan, konsentrasi pelarut, dan perbandingan cara pemasak terhadap bahan baku. Pada penelitian ini, yang diperoleh berkisar antara 35,18% sampai 61,43%, bervariasi menurut kondisi operasi. Hasil yang diperoleh ini lebih baik daripada rank perolehan PAP yang dihasilkan industri pulp kimia dalam rank 35% hingga 63%. Ini berarti pulp batang pisang dapat digunakan sebagai pulp kertas skala industri kimia karena sudah memenuhi standar kualitas pulp kertas menurut Nugroho dan Rusmanto Samsul 2015. Selanjutnya yaitu jumlah limbah batang pisang. Menurut Munajim 1988, sejak mulai ditanam sampai berbuah dan dipetik, tanaman pisang memerlukan waktu kira-kira 1 tahun. Rata-rata setiap pohon dapat menghasilkan 5 sampai 10 kilo buah. Berdasarkan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS), produksi buah pisang yang ada di Kecamatan Bajubang yaitu sebanyak 436 kuintal. Dalam satu pohon pisang bisa menghasilkan pisang sebanyak 10 kilo per pohon. Jadi dari data yang didapat diketahui bahwa jumlah limbah pohon pisang yang ada di Kecamatan Bajubang diperkirakan yaitu sebanyak 4.360 batang pohon pisang. Sekian penjelasan video ujian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.